Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan catatan harian yang saya buat untuk menjadi inspirasi, menjadi pencerahan, dan bisa saja menjadi ilmu untuk hidup Anda. Karena apa yang saya sampaikan, apa yang saya buat di cahaya kehidupan, semuanya adalah ilmu, semuanya adalah pengalaman saya dalam menjalani hidup, dalam berkeluarga, dalam berbisnis, dalam bertemu sama orang dan sebagainya, yang mungkin saja sama kasusnya dengan Anda dan bisa menjadi sebuah petunjuk, sebuah ilmu untuk menjalani hidup Anda menjadi lebih baik. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like semua video-video di Cahaya Kehidupan, dan tentunya sudah membagikan video Cahaya Kehidupan ke banyak orang. Itu artinya Anda turut menjadi agen perubahan, menjadi orang-orang yang mau membagikan perubahan ke banyak orang lainnya. Dan ingat, pasti kebaikan itu kembali kepada Anda sendiri. Setiap satu kebaikan, kata Tuhan nih, kembali menjadi 10 kebaikan. Artinya apa? Pasti berlipat. Kalau Anda mau membagikan kebaikan di Cahaya Kehidupan kepada banyak orang, di grup WA Anda, di status Facebook Anda, dan sebagainya, maka percayalah, saya doakan kebaikan juga kembali kepada Anda berlipat-lipat dalam bentuk kesehatan, kesenangan, dan tentunya dalam bentuk rezeki. Hari ini, hari Senin, tanggal 14 Juni 2021. Sudah masuk pertengahan bulan. Bagi sebagian orang yang gajinya di akhir bulan mungkin keuangannya sudah mulai banyak keluar gitu ya. Sudah mulai banyak untuk pengeluaran dan sebagainya. Itu kalau Anda hanya bergantung kepada uang gaji saja. Padahal banyak orang nih, dia selalu mengatakan bergantung kepada Tuhan. Tapi kenapa Anda hanya bergantung kepada uang gaji? Ini yang kadang saya gemes sebetulnya, lucu saja gitu. Dia di tulisannya, di status WA-nya, kadang share-nya mengatakan bergantunglah kepada Tuhan, bergantunglah jangan pada manusia. Tapi ketika sudah uang gajinya mau habis, ngeluh bahwa nggak cukup gajiku, uangku nggak cukup, uangku kurang. Tadi katanya bergantung sama Tuhan, bergantung sama Sang Pencipta, melakukan ibadah. Lalu kenapa mengeluh tentang uangnya berkurang? Ini kan namanya Anda tidak match, Anda tidak sinkron. Anda mengatakan bergantung sama Tuhan, tapi begitu uang gaji Anda mau habis, Anda protes. Uang gaji Anda kurang, Anda protes, Anda ngeluh. Itu namanya Anda bergantung sama Tuhan atau bergantung sama uang gaji. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Kalau Anda bergantung sama Tuhan, maka gantungkan diri Anda betul-betul kepada Tuhan. Sepenuh hati menggantungkan diri kepada Tuhan. Jangan gantungkan diri sama gaji, sama bos, sama kantor, sama atasan dan sebagainya, sama orang tua, sama saudara. Itu namanya Anda menggantungkan sama orang lain. Ayo coba gantungkan diri dengan sesungguhnya kepada Tuhan. Dan itu berlaku ke semua orang. Nah, hari ini tadi saya ada pengalaman seru ketika memberikan kelas AMC online ke seorang masih muda sih ya, mungkin di bawah saya, umurnya 30-an, awal 30 gitu. Dia dari Situbondo, yang Anda tahu Situbondo di Jawa Timur itu, yang daerah pesisir banyak nelayannya. Dia seorang nelayan dan dia mengatakan hanya lulusan SD, kelas 4 SD. Dia bilang itu dia nggak sekolah lagi. Dia selalu berkali-kali mengatakan ke saya, Pak Firman, saya hanya lulusan SD. Terus saya begitu di kelas saya tanya, Mas, manggilnya ya, Mas kerjanya apa? Nelayan. Saya lihat background rumahnya kayaknya bagus. Saya tanya, nelayan apa Mas? Dia bilang, saya punya bapak kapal,
Jadi dia punya ada 5 kapal katanya, dan itu dipekerjakan ke orang lain, dan dia juga kadang ikut bekerja. Dulu dia nelayan dan sekarang dia sudah punya 5 kapal. Hanya lulusan SD. Nah, ini yang saya ingin angkat, bahwa pendidikan Anda mau SD, mau SMP, mau SMA, mau kuliah S1, S2, S3, profesor apapun juga, itu tidak menjamin Anda kaya. Level pendidikan Anda tidak menjamin Anda kaya. Tidak sebanding, tidak selaras antara tingginya level pendidikan dengan jumlah saldo rekening Anda. Kenapa? Faktanya banyak orang lulusan SD, nggak lulus SMP, nggak lulus SMA, tapi uangnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya bagus, dan sebaliknya banyak orang-orang yang level pendidikannya tinggi, uangnya sedikit. Saya punya banyak teman seperti itu. Dia kuliahnya tinggi gitu ya, sarjana, pasca, doktor dan sebagainya, tapi mobilnya jelek. Mobilnya belinya second, dan lebih bagus teman-teman saya yang tidak lulus SD daripada dia yang sekolahnya tinggi. Ini bukan membenarkan untuk tidak sekolah tinggi ya, bukan. Jadi saya hanya ingin Anda yang tidak sekolah tinggi, Anda yang lulusan SD kayak Mas tadi, tidak minder. Artinya tidak perlu merasa bahwa saya lulusan SD. Dan tadi ketika saya bicara sama dia, saya bilang, Mas gak perlu minder, Mas lulusan SD bisa punya kapal, bisa punya perahu untuk dipekerjakan, dan Mas bisa belajar MC itu sudah hebat, sudah pintar, sudah lebih tinggi Mas daripada orang-orang yang kuliah tinggi itu. Dan tadi ketika dia belajar, dia enjoy sekali, dia paham, dia cepat sekali menangkapnya, dan malam harinya barusan dia WA saya bahwa dia sudah eksperimen bahwa hari ini dia dapat tangkapan dari para anak buahnya itu sekian ton, ternyata dapat sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Hebat kan? Nah, ini bahwa level kekayaan Anda tidak sebanding, tidak berbanding lurus dengan level pendidikan Anda. Kalau Anda ingin kaya, kuncinya bukan di seberapa tinggi sekolah Anda, tapi diisi kepala Anda. Percuma sekolah Anda tinggi-tinggi, tapi isi kepalanya miskin semua. Atau sebaliknya, percuma juga, merugi Anda sekolah tinggi tapi isi kepala miskin juga, itu tambah rugi 2 kali. Sudah nggak sekolahnya tinggi, isi kepalanya juga miskin, itu namanya rugi 2 kali. Tapi yang sekolahnya tinggi, isi kepala miskin, masih mending Anda punya gelar untuk Anda banggakan, ya kan? Nah, bagi Anda yang tidak sekolahnya tinggi, lulusan SD, lulusan SMP, jangan berkecil diri dulu, jangan rendah dulu. Anda punya kesempatan, selama masih Anda punya pikiran, selama Anda masih bisa bernafas, Anda masih bisa berpikir, saya jamin Anda masih bisa kaya. Banyak teman-teman MC yang dia lulusan SD, dia pedagang cilok, hidupnya sekarang bagus. Ada yang dia dulunya OB gitu ya, kemudian dia bicara MC, hidupnya berubah, juga sekarang bagus. Jadi ini ada contoh gitu ya buat Anda yang tidak berpendidikan tinggi bahwa bisa bicara MC. Jadi ketika ada yang mengatakan MC itu hanya untuk orang-orang yang kuliah, orang-orang yang sarjana, enggak. Ini ada lulusan SD kelas 4 atau kelas 2 tadi saya kurang mendengarkan, dia masih mau belajar MC dan buktinya bisa. Tadi saya berusaha untuk ke Mas ini untuk mengurangi mengatakan lulusan SD. Saya bilang, sudah Mas, gak usah menyebut-nyebut itu. Kenapa? Itu nggak penting sekarang. Di hidup ini nggak ditanya Anda lulusan SD atau enggak. Nanti juga ketika Anda meninggal, nggak ditanya Anda lulusan apa, SD atau kuliah atau apapun juga. Yang Tuhan lihat adalah isi kepala kita, iman dan takwa kita, itu yang dilihat, bukan gelar, bukan level pendidikan Anda. Sadari itu dan resapi. Ayo semangat, ayo munculkan PD Anda buat Anda yang tidak sekolahnya tinggi. Jangan berkecil hati dulu, jangan merendah dulu. Anda masih punya kesempatan, Anda masih punya peluang. Segera belajar MC dan buktikan bahwa Anda juga bisa kaya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.